Ya, balik lagi di Bacot Taktikal bersama kau. Kenapa dia ekoin anjing? Ini kan Oh, gak eko. bukan acara dangdut ya? Enggak usah. Lu Saya tuh gak ada mic-nya ngomong-ngomong. iya masalahnya begini, Pak. Ini kita gini kayak The Beatles. Jadi begini ya. Kembali lagi bersama gua Fahmi Yusuf dengan call sign Fox 02. Gue Tommy dengan call sign Virgin Mary. Ikrar tulus. Kosen gua apaan ya? Di masa lu? Anjir, udah lama banget. Lu udah lama banget lu. Kemana aja, Pak? Dan Bapak siapa? Renzi Adrintia call sign Anaconda. Anaconda. Dulu Perasaan beda dah. dulu Papa. Bukan Anaconda, buah piton gua lupa gua. Mic-nya pakai. Iya, mikir pakai maaf. Dipegang aja. Jadi kita begini kayak kita urus gimana tuh, Pak? Oke, jadi gini sorry. Kita harus nempel dong. Jadi begini teman-teman. Mohon maaf ya, ini salah satu alat gua kabelnya rusak. Jadi satu mic untuk berdua nggak apa-apa Tom ya. Klasik sebenarnya sih, kalau lu pasti ada yang rusak. Ada aja. Ada aja. Gue heran deh. Setiap kali ngerekam di studio yang nggak studio banget ya. Kan konsepnya DIY, Mas. Iya. Daerah istimewa yourself. Oke. Teman-teman gini ya. Kita Danan juga ada di balik. Duit Jogja dong. duit. Oke, teman-teman ini sebenarnya ada Danan ya. Cuman Ada Danan. Danan lagi nge-push rank. Jadi nggak apa, ini kita berempat ya karena kebetulan tadi gue sedianya mic-nya tuh 4, tapi kemudian kurang 1 jadi mic-nya 3, sorry ya. Gak apa-apa, kan Santai. DIY. Jadi kebetulan Maju Jaya Tactical itu orangnya ada di sini ya. Yang kemarin giveaway kan. Betul. Wah. Iya betul. Jadi giveaway bacot tactical kemarin disupport sama Maju Jaya Tactical. Yoi. Wink gitu. Wink. Pokoknya gue wink. Gue tuh customer sejatinya Maju Jaya Tactical loh. 2 kali gue beli. Oh, Yoi. ceritain dong kenapa lu bisa beli sama Maju Jaya Regular Tactical. customer. Testimoni. Testimoni ya teman-temannya. Karena saya nggak punya uang buat beli unit baru ya sebenarnya. Tahu-tahu ada yang jual gitu. Sampai 2 kali gue beli dari Renzi. Mungkin gue dibohongin ya, tapi kayak ya. Tapi barangnya memuaskan ya teman-teman ya. Beli. Aduh. Nah itu nih Ren, lu jual satu unitnya ke si Tom itu berapa emang kemarin? Tapi sebelum gua ngomongin itu ya, gua mau disclaimer dulu nih sebelumnya ya. Sebelumnya gua bukan penjual. Karena kalau dibilang penjual nanti gimana. Kenapa tuh? Emang kenapa? Kenapa gimana? Ya, kalau bahasanya gua Maju Jaya Tactical tuh lebih ke tactical consignment store alias titip jual gitu. Dan memang spesialisasinya bukan di unit. Unit itu ya cuman sampingan aja lah kalau ada minta tolong, dan itu juga muter-muter di teman-teman klub juga gitu. Oke, tapi kalau misalnya ada yang nyariin bisa dong gak lu dong? Kalau nyariin saat ini sih gue masih belum berani buat nyariin sih. Lebih banyak kalau ada yang mau nitip jual ke gue boleh seperti gitu. itu. Kalau misalnya ada mau nitip, Ren gue mau nitip jual pelek motor gitu kalau bisa gitu. Bisa, nggak apa-apa. Pelek motornya taktikal tapi kan. pelek motor tank. Modular gitu bisa Modular. Bisa Oke. dipasang. Nah, seperti itu. gini ya, gue mau nanya sama lu kan jatuhnya kebetulan ada yang mau nitip jual sama lo. Ini berarti hukumnya itu sebenarnya apa? Wah. Hibah. Oh. Jadi dihibahkan gitu kan. Gue sempat dengar. Wakaf nih. Waduh, insya Allah kalau wakaf ya sampai mati itu masih jalan, Pak. Gue tuh pertama kali terjun ke airsoft itu tuh sama ceritanya sama orang-orang, keterbatasan waktu. Nah, ketika Saya juga nggak punya waktu. Gak ada waktu kan, Nggak ada waktu gitu. keterbatasan waktu. Kita nih orang yang gak punya waktu. Iya. Nah, dengan keterbatasan tadi itu, gue berpikir kayak, wah, gimana nih ngakalinnya? Sempat berpikir mau mulai di spring, mau main di beberapa unit yang lebih low cost lah, spring atau water gel blaster itu kan. Nah, tapi Itu lumayan tuh water gel blaster buat lucu-lucuan sebenarnya. iya, emang lucu sih water gel blaster karena gue main kayak nunung, lucu banget. Dong. Konsepnya kayak gitu. Pasti sampai ngompol ya? Iya, sampai ngompol. Terus ada ini gabus-gabusnya. Iya. Gabus. Oh ini kayak acara TV OJP. Tolong dong ada partonya di sini, balikin ke kopek anjir. Oh iya silakan benang merah. Oh ya benang merah. Nah intinya sih seperti itu. Terus dapatlah salah satu pas itu dia bilang, wah nih Ren lu lagi main airsoft? Iya pak. Ini gue udah main tapi lagi pensiun nih, mau nggak harga segini? Oke jadi. Banyak bonus. Banyak bonus. Jadi sebenarnya itu yang jadi garis besar jadi dasar gue tuh adalah pengen mengkampanyekan kalau lu kalau main airsoft gak harus lu beli unit
baru atau beli unit yang wah atau gimana, lu better beli lu nyari unit yang bekas tapi kondisi bagus itu sebetulnya kalau lu banyak kenalan di klub atau di mana itu bisa pasti dan beberapa pasti ada yang punya unit lebih dari satu dan mereka berpikir pengen gue jual satu karena dia pengen upgrade ke unit lain atau pengen beli unit apa seperti itu sih. Sungguh sultan ya orang-orang yang kayak gitu ya, kayak dulu ketuanya Reds pun dia punya unit berapa Nan? Pak Peri. Kita panggil Enggak ada. Nyawanya Danan. Enggak ada. Danan. Enggak ada. Banyak pokoknya ya. Banyak pokoknya sampai 20 unit ada kali yang gitu kan. Dia emang kolektor ya? Enggak. Kayaknya dia pengenan aja orangnya. Enggak kayaknya dia. Kayak emang dia usanar. Enggak jadi. Lu kalau misalnya enggak salah sempat ditegur orang. Wah. Nah ini gue pengen tahu cerita lu ditegur orangnya kayak gimana, gara-gara apaan sih? Sebenarnya gini sih, karena gue kebetulan nih sekali lagi kebetulan ya, bukan gue dapet Gak disengaja ya? Gak disengaja. Ngomongnya gak usah ditahan-tahan dulu. Sebetulnya gue dapet unit yang pada saat itu harga beli gue lumayan miring lah gitu loh. Oh miring banget ya. Miring banget dan sangat ya. Sekitar berapa diskon dari harga asli? Berapa derajat miringnya? Bisa sampai 80% mungkin. Lu nggak 80% diskon apa jadi 80%? 80% diskonnya tuh 80%. Wah anjay. Modal gua tuh ke saya. Bisa. Wah lu terlatih berarti. Udah tau temennya gampang nih orangnya nih. Ya lumayan diskon lumayan banyak tuh pada saat itu dan itu pun juga dapat dari pensiunan airsofter gitu kan. Gue pengen ngejual, gue mau ngejual nih gitu kan. Oke udah sini mas, kebetulan teman kantor juga. Udah sini mas, gue bantuin ngejual. Nah pada saat itu gue ngejual ke mana? Gue ngejual ke orang-orang itu dengan harga pun yang maksud gue gini berpikirnya dalam gue berdagang kebetulan gue belajar dari bokap juga. Bokap tuh selalu bilang lu kalau misalnya nyari untung jangan terlalu banyak. Yang penting cukup buat lu nya aja gitu. Yang sekiranya lu cukup ya itu lu ambil. Berarti hak lu segitu, rezeki lu segitu. Sungguh amanah ya bokapnya. Akhirnya gue berpikir dong, wah ya gue gak usah cukup gue segini nih dan gak perlu banyak-banyak. Nah ternyata harga pada saat gue lihat mereknya apa dari grafiran bawahnya ternyata mereknya adalah satu merek yang cukup terkenal yaitu ini ya Tokyo Maruoto. Wah bukan. Bukan. Ini apa namanya? PNG. Timur dan Crane. West and Crane. Oh iya. ENC. Oh iya. Timur dan Crane. ENC. Ada ini. Ada. Is Crane. Oh gila. Lumayan lah. Nah, ternyata gue terlalu jatuh dan mungkin dari pemain-pemain yang pengen menghibahkan juga tuh menghibahkan tuh jadi loh kok lu naruh harga segini gitu kan jadi inilah gitu jadi bukan ribut sih harga nih ya gitulah dibilang urusan harga cuman ya gue sekali lagi karena gue di sini yang tadi gue bilang kalau gue nyari untung nggak mau nyari gede-gede ya kalau yang barang lebih bagus kenapa gitu kan ini pasar bebas gitu maksud gue seperti itu sih betul. Lebih ke situ sih bukan ditegur yang wah lu jangan kayak gini lu nggak boleh jual lagi lu jangan main airsoft lagi nggak gitu nggak di band ya tapi lu bakal dicepuin kayaknya sih setelah ini. Wah makanya, tolong banyak dikat aja tadi. Iya, makanya gue tahu lu pasti bakal nahan banyak gitu kan. Ngobrol-ngobrol soal beli unit harga miring Krar. Yep. Apa kabar? Baik pak. Baik. Alhamdulillah. Masih miring. Masih. Apanya yang miring? Otaknya yang miring. Masih. Nah ini sebenarnya teman-teman ya. Ikra dari dulu nggak mau nge-spill harga unit Ares Amubanya berapa? Anjir. Berapa sih? Bukalah. Ares gue kebetulan harganya sangat miring-miring. Wah miring banget. Karena gini, gue kayak sempet ngomong juga di episode sebelumnya, itu unit gue itu keperluannya buat syuting tadinya. Bukan buat main ya. Bukan buat main. Ngomongnya sih buat syuting. Jadi kebetulan juga karena emang ada fasilitas itu, gue memanfaatkan jadi dapat harganya sangat miring. Di bawah, gue bisa bilang di bawah 5 juta, di bawah 4 juta harga baru. Wah, Red Wolf. Gila. Oh dari Red Wolf ya. Dan kok bisa nggak kena pajak sih Pak? Aduh. Gini, bisa gue jelasin. Oke, pajaknya itu sebenarnya kan karena kan buat unit syuting itu kan keperluannya banyak gitu ya. Jadi pajak itu bareng. Nah kebetulan pajak gue dibayarin sama salah satu produsernya dulu. Jadi gue nggak bayar pajaknya, gue bayar udah lo bayar ibaratnya aja nih. Ibaratnya sama apa? Pak Bos, gue juga pengen nitip dong, gitu kan. Tapi gue setuju sama yang dikatain Renzi sih tadi kayak sebenarnya
airsoft itu nggak perlu maksud gue nggak usah yang terlalu mahal lah. Kalau ada harga yang murah sikat aja. Bukan artinya Renzi jual murah dia yang rusak harga, enggak. Oh iya dong. Oh justru warga Indonesia itu nyari yang murah. Pasti nyari yang murah gitu. Bahkan kita nyari warteg aja. Cari warteg yuk yang murah, yang harganya di bawah 13.000 kalau misalnya bisa gitu. Nasi sama telur sama ayam sama sayur sama kerupuk segala macam, es teh manis gitu misalnya kayak gitu. Kita pengennya kan pasti lengkap gitu kan. Lu cari makan habis sholat Jumat aja mas. Kadang-kadang suka ada bungkusan tuh. Hah? Nah itu murah-murah tuh biasanya tuh. Lu nanti minta telur ayam sayur ini minta murah. Astagfirullahaladzim. Ya gimana? Kan orang Indonesia. Iya. Kita tuh pengen keterbatasan waktu sekali lagi kan. Keterbatasan waktu. Ini ya keterbatasan waktu. Dan by the way, bagaimana bisa tembus ke sini tanpa pajak banyak gitu? Pakai pajak, tapi kan yang bayar kan yang bayar tuh orang lain. Jadi ibaratnya gue nyempilin unit gue, tapi pajaknya sekalian bareng sama unit yang lain. Gitu. Oke. Jadi bagi orang-orang custom yang denger, inget-inget aja bos saya ya. Ngomong bos lu. Namanya Ikrar ya. Oh ya bos gue. Gak jadi ya. Gue tahu bos lu ada di mana. Ya, pokoknya nanti selanjutnya kita bicarakan yang itu nanti dulu ya, jangan di on cam. Iya, tenang aja. Kayaknya episode kali ini tuh semua gue tahu temanya apa. Cepu. Ini gue rasa ngomongnya udah 15 menit, 3 menit yang gue harus ngomong. Jadi reels. Sisanya diisi lagu elevator kita ngomongin. Enggak santai aja. Soalnya ini gue lihat kan memang beberapa kan banyak yang minat banget airsoft gun gitu. Jadi gua ini kan ngadminin Instagramnya Reds kan, klub kita, dan ternyata banyak banget orang-orang yang nyari airsoft gun dan mereka tuh sebenarnya orang awam. Ada yang beberapa yang gua kenal, tapi ada yang beberapa yang bilang, yang gua sebenarnya sempat riset semua orang yang nge-DM Instagramnya Reds. Karena apa? Banyak cepu ya dalam tanda kutip cepu itu nyari kesalahan. Kayak waktu itu kasusnya teman kita Tantra. Disebut namanya. Tantra itu kebetulan dia itu kan punya unit banyak dan ada yang mau dihibahkan atau mau dilepas lah. Kayak misalnya lu punya barang mubazir banget nggak pernah lu pakai, ya mending jadiin duit dong ya nggak sih? Sebenarnya kita bukan jatuhnya tuh kita ngejual itu dengan harga ganti kita beli aja sebenarnya gitu loh, bukan untung juga sebetulnya gitu. Iya ganti beli gitu ganti beli. Dan kebetulan orang di waktu aja. Iya benar. Dan kebetulan ada yang waktu itu mau transaksi sama dia, pas dia udah ngeluarin barangnya tiba-tiba dia ditangkap dan ditahan doang yang nggak dipenjarakan gitu kan. Nah unitnya gimana? Tahan. Ya unitnya ya ditahan dan nggak tahu itu unit mana gitu kan. Yes. Dan ini emang gue pengen ngasih tahu dulu nih sama orang-orang di konten bacot Ariel. Sebelumnya kan gue bilang airsoft gun itu murah, nggak salah dong gue kan. Karena mainan kokaan pun itu termasuk kategori airsoft gun, replika senjata api pun, tapi bahannya plastik. Jadi orang tuh sering menganggap bahwa itu mainan gitu kan. Kayak itu tuh yang dipegang sama Ikrar gitu. Tapi kalau misalkan kita nyari airsoft gun yang misalnya kayak gini, lu beli mobil remote control yang 100.000 beda kan sama remote control yang 10 jutaan. Betul. Nah kurang lebih sebenarnya hobi airsoft gun tuh seperti itu. Kalian bisa beli unit airsoft gun yang murahan banget dan masih bisa dipakai buat main. Tapi unit yang mungkin yang jutaan atau segala macam itu emang feel-nya beda gitu. Jadi emang ada kelas-kelasnya. Jadi semua orang harus tahu dulu airsoft gun itu yang elektrik maupun gas, mau yang high pressure air pun atau yang spring pun itu ada harganya, betul Pak Haji? Betul. Kayak waktu dulu nih awal-awal gua pengen dengar cerita lu dulu waktu lu masuk ke airsoft gun. Waktu itu gua tarik paksa ya. Poinnya apa? Gue sampai lupa lagi. Terus kan lo ajak main tuh ke M7. Ya. 2 kali main kagak ada unit, dipinjemin terus gua. Terus kayak wah lama-lama gak enak juga nih pinjem terus gitu. Jadi emang untuk nyicil dong tuh. Sebenarnya kalau misalnya dia beli pertama gue masih inget banget sih sebenarnya pengalaman itu.
Coba lu ceritain dulu versi lu. Lu selesai gitu. Udah selesai. Pinjam gitu doang. G36C-nya si itu Alam. Alam. Punya Alam ya. Terus tahu-tahu main kedua, ada Renzi datang nih, cobain Mas. Pegang dulu aja siapa tahu itu kalimat pertamanya. Itu caranya Renzi itu begitu. Pegang aja dulu. G36C gede berarti ya? G36C gede banget. Gede banget kan? Nah, Pren lu tai. Anjing mah. Netizen tuh gak goblok. Oh iya benar. Enggak ya? Terus aduh, uring-uringan pala gue. Terus gimana? 36 nikah dada, setelah itu Enggak ke situ deh. Kok ke situ sih? Pendidikan kan ada mungkin ada nggak tahu kenapa ada angka kenapa ada huruf. Betul. Tapi Ya, bukan lanjut, tempatnya. G36C. G36C pertama. G36C. Willy bener gitu. Tahu ada M4 tahu wah. Let's go Renzi. Beli dua lagi. Langsung 2. Beli satu dulu. Langsung Nah, dua. Pada saat itu Tom itu masih dapat gaji yang sultan. Terus 2 bulan kemudian makannya perumah mulu. Abis itu dapat THR kan. Betul. Nah di saat itu THR nih let's go karena gue pikir entry point gue susah nih karena harus pinjam dulu kan. Jadi gue pikir kalau ada orang teman gue mau main, gue udah punya 2 nih bisa dipakai. Ya gitu loh poinnya. 2. Terus sampai sekarang udah punya berapa sekarang? Masih 2. Katanya mau nambah lagi tuh Abis katanya. ini Iya, ini tadi nunggu berapa Renzi harganya? bosen aja gue. Wah jangan disebut di sini dong. Jangan lah. Pokoknya Menurut harga nih Fahmi nih. Ini unit dia kosong ya. Udah untuk di sini. itu kan boxnya nurunin harga ya digetok gitu ya. Oh ya maaf Pak. Maaf. Ya, kurang 200. Ian sih mengeluarkan GBB sekarang. Bodoh. Oh iya Ian. Kayaknya udah lama dah. Tahun 2000 kalau nggak salah manufaktur pertama dia 2018. Oh 2018. Udah bikin GBB dia pada saat itu. Cuman memang masuk Indonesia kayak baru 2020-an inilah. Baru terkenal di sini seperti itu. Oh ya sama ini gue mau nanya. Water Gel Blaster. Wow. Water Gel Blaster itu kan sama replika senjata api juga kan. Yep. Menurut kalian semua perlu digrafir atau tidak? Aduh. Silakan dari yang senior dulu. Ya coba. Silakan. Dari Danan aja ya. Danan gimana Pak Danan? Danan dulu Pak. Dia lagi mau nge-push Kalau menurut gua nih ya. Ya. Maaf nih kalau ada yang tersinggung, menurut gua nggak usah sih. Sama kayak spring sebenarnya. Karena tidak melukai atau karena apa? Karena tidak melukai meskipun 1:1 ya. Kayak kita lihat spring kan juga 1:1 dan ini nggak perlu digrafir kan ya? Ya kan? Iya. Katanya sih gue sempat lihat di beberapa channel YouTube Airsofter Indonesia. Jadi unit Airsoft Gun Spring pun dari feel-nya itu udah dianggap mainan sama polisi gitu kan. Bahkan sempat katanya ada anak Spring yang mau ngegrafirin unit Springnya, malah diketawain sama polisi. Lah, ini mah mainan gak usah digrafirin, justru ya yang digrafirin tuh yang full metal apa segala macam. Jadi mungkin klasifikasinya harus dibedakan kayak yang bahannya full metal harus digrafir. Harus ada. Tapi permasalahannya Pak, banyak yang ngekonversi. Betul. Yang Spring Airsoft Gun di Cobra pun ada yang berhasil ngekonversin jadi AEG. Ada juga yang Water Gel Blaster jadi AEG juga. Dan AEG-nya tuh nggak tanggung-tanggung. FPS-nya tuh di 80, 400, 350. Kalau menurut gua balik lagi ke orangnya ya. Ini mesti makanya kita bikin bacot taktikal tuh buat seperti ini gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa wah gue udah punya WGG nih tapi gue convert ke AEG let's say kayak gitu. Ya lo harus jadi murtad gitu ya. Ya jadi murtad tapi ya lo harus otomatis harus grafir dong. Karena kan udah murtad. Meskipun plastik tapi itu kan AEG. AEG pun kan punya gue di grafir. Oke. Itu jadi tanggung jawab baru. Jadi tanggung jawab. Ini ya, berarti yang gue tangkap adalah Airsoft Gun yang jenis elektrik dan gas blowback itu harus digrafir. Kecuali yang Spring. Karena begitu udah jadi Airsoft. Tapi ada juga unit yang real steel Spring kayak punya Ikrar tuh. Coba ambil deh. Sniper. Berarti ini Kena popor dong guys. berarti sebenarnya peraturannya harus lebih lengkap lagi ya. Klasifikasinya apa aja yang harus digrafir gitu kan. Nah, ini masukan yang bagus ya dari Bapak Ikrar ya. Gua kutip. Jadi Airsoft Gun itu memang harus digrafir setelah diklasifikasikan dulu ini harus digrafir atau tidak. Ya, karena peraturannya gitu. Karena menurut gue ketika lo udah punya hobi ini hobinya kan hobi lumayan pertama mahal. Maksudnya mahal dalam arti ya, betul. Nggak murah ya gitu. Ya. Dan cukup harus dewasa lah. Ini kan umurnya juga nggak anak kecil gitu. Jadi kalau lo udah main ini otomatis lo harus dewasa dan bertanggung jawab sih. Betul. Gitu. Nah, dan Dengerin Fam.
kok gue yang dengerin, gue menyaksikan terus. Harus Kemarin dewasa. Kemarin gue sama Randy juga bersama anggota induk organisasi lainnya kan ketemu dari pihak PMJ ya. Dan Polda Metro. Polda Metro Jaya dan PB mereka apa? bilang PB apa? Point blank. Polda Banten. Wow. Lanjut. Gue marah sih dipotong kayak gitu, Bang. pacingnya jadi patah. Iya. Jadi begini Pak, kemarin tuh gua ngobrol, enggak sih, bukan gua ngobrol. Sempat ketemu. Sempat bertemu. Apa? Sempat Diskusi. ketemu gitu kan. Diskusi gitu. kali ya. Airsoft gun itu jadi kemarin tuh dari pihak PMJ mengira bahwa dulu waktu kami sosialisasi penggrafiran tuh percuma dong sekarang kalau misalkan minta grafir lagi gitu kan. Nah ini kan harusnya kan bersifat berkala. Jadi untuk teman-teman untuk mau lebih jelas, mau tahu lebih jelasnya grafir atau enggak nih unit airsoft gun gua, gabung ke klub dulu aja. Yes, Betul. paling bener tuh emang masuk ke klub. Udah, nanti ada orang-orang yang lebih ngerti sih. Ada yang ngajarin nih. Ada yang ngajarin. Gue boleh nambahin juga sih soal grafir tadi itu. Boleh. Mungkin agak berbeda pendapat gue dengan Mas Ikrar gitu. Menurut gue ketika unit itu jadi 1:1 dan sudah menyerupai asli, harus digrafir menurut gue gitu. Karena ya itu tadi yang gue bilang, airsoft gun itu digunakan kalau menurut gue bukan dengan cara menembakkan proyektilnya. Kita bawa kayak gini aja. Kalau yang bentuk udah 1 banding dengan real, itu pasti orang-orang udah berpikir dong untuk kita nggak perlu nodongin. Iya, Udah benar. was-was. Gue pernah dulu Udah ngeliat Setuju. itu aja siluetnya. Wah ini kayak Iya. senapan asli nih. Gue pernah diceritain sama senior gue di kuliah gitu kan. Dia bilang pada saat itu ya zaman gue kuliah belum ada grafir-grafiran. Gue inget banget pas di airsoft Ya, tahun jelas. 2012 2013 Ya. belum ada grafir kan, muncul itu semenjak ada penembakan ke Transjakarta itu kan ada. Ya. Nah di situ dia sempat ada yang ngomong, lu yang namanya bawa beceng, dia bilang beceng, lu nggak perlu sampai dikeluarin Red, taruh aja di belakang. Yes. Lu misalnya masalah di jalan, lu ditabrak atau ketabrak, pura-pura aja lu ngerokok, rokok lu jatuhin, terus lu ngambil. Otomatis baju lu keangkat, beceng lu kelihatan. Orang di situ udah mikir mau urusan sama lu. Nah, menurut gua ketika itu udah jadi 1:1 harus digrafir karena itu tadi orang melakukan tindak kejahatan tuh kalau untuk di Indonesia menurut gua belum ada orang yang cukup berani untuk selain level apa ya, level di aparatur untuk Iya. menembak itu orang jarang sih. Banyak kan pasti nodong atau memperlihatkan. Iya. Nih gua Setuju. bawa barang yang seperti ini yang bisa mencelakakan kalian. Orang udah takut dulu, lawan pasti akan langsung ngedrop pasti, wah lawan gue Iya. kayak gini nih gitu. Nah menurut Iya gue sih betul. seperti itu. Iya betul, pasti angkat tangan dong. Nah makanya kalau menurut gue perlu digrafir karena ketika dia lakukan seperti itu ditangkap atau misalnya Iya. ditindak, bisa ketahuan, oh lu unit lu beli, secara akhirnya baliknya adalah grafir ini lu belinya ilegal atau legal. Yes, ya, Akhirnya iya. seperti Ya jatuhnya. itu dia. Dan emang kemarin kan juga diceritain masih banyak yang seller yang mereka anggap bandel. Karena pertama menurut gua sih seller-seller itu hanya ingin mempermudah orang-orang untuk main airsoft gun ya. Ya, Oh betul. gua kenal distributor airsoft yang murah nih, belinya sama gua aja gitu kan. Rata-rata kan kayak gitu. Sama terakhir, pendapat kalian masing-masing tentang orang yang berpendapat gua nggak perlu ngegrafir, ini cuma mainan aku buat hobi. Kayak misalkan remote control ngapain dipakein plat nomor gitu kan. Itu kan berarti seolah-olah remote control harus ada BPKB-nya. Iya makanya emang beberapa mereka nganggap begitu. Gua ngapain gua gabung ke klub kalau misalnya gua masih bisa main airsoft gun tanpa gabung ke klub. Menurut pendapat kalian masing-masing bagaimana? Dari Tommy dulu. Kalau dari saya sih sudah jelas ya. Apa tuh? Sosok berat lu, Wasu. Karena gue tadi lagi lihat Twitter. Apa pertanyaannya boleh diulang? Iya, ini yang kayak gini. Twitternya OKSip 57 ya. Ini yang kayak gini nih perlu di burst nih bijinya. Waduh. Ya. Ini perlu digrafir dulu. Bijinya perlu digrafir. Ini baru biji kanan nih. Biji kiri belum. Oke, hampir Tom. Gua ulangi pertanyaan gua ya. Terima kasih Pak. Ada orang yang berpendapat bahwa ini kan hobi airsoft gun sama seperti hobi mainan pada umumnya, sama seperti remote control atau sama seperti golf gitu. Terus ngapain yang perlu digrafir? Emangnya misalkan kalau misalkan mobil remote control yang 10 jutaan emang perlu dikasih plat nomor, ada BPKB. Terus yang golf emangnya stick golf gua harus ditandain dengan nomor Sertifikat. atau sertifikat gitu kan, menandakan ini adalah kepemilikan punya seorang golfer. Gua
mending main sendiri aja, masih bisa main airsoft gun tanpa gabung ke klub, dan gue masih bisa main airsoft gun sama siapapun, sama klub manapun, dan gue bisa masuk ke field manapun. Menurut lu gimana? Menurut gue perlu sih. Karena Perlu selain yang tadi udah disebutkan oleh rekan-rekan kita yang lain nih, grafir itu juga bisa kalau misalnya kita kecurian, Ya. terus benda itu dijual ke forum, ini kayaknya nomor grafir nomor punya gua. Bikin curang. Bisa keamanan kita juga ya. Iya benar, setuju sih. Jadi Kalau itu menurut setuju. tuh ini Tahu-tahu dipegang orang nih boy rampok bank tahu-tahu. Wah, identitasnya. Oh, itu punya saya yang dicuri, Pak. Balikin. Benar. tahu-tahu punya lu Ini buat penanda kan itu. Kalau perlu kita kasih QR code langsung di scan udah ada muka kita punyanya Ren. Tapi itu menarik gitu. Soalnya grafir sebenarnya QR code aja seharusnya. Yes. Oh enggak, barcode. Barcode lebih keren tuh. Barcode. Simple. Emang gitu ah. Jadi nomor emang ID, nomor ini. Tapi gue jadi timbul pertanyaan lagi kan, kalau misalkan kalian bilang tadi WGG pun harus digrafir, kayaknya ada juga orang-orang di, ya kita lah kalau misalkan di pinggir-pinggir jalan atau di perkampungan kan masih ada yang punya unit kokang kokang apa? kesenapan angin, Sapan angin. kokang otot gitu ya. Itu Kokang otot. Ya. apakah itu digrafir maksud gue? Dan itu gue lebih sering lihat di jalan ya dibandingkan orang bawa airsoft. Betul. Nah, Banyak kan ini itu. sebenarnya cuma pembahasan kita motor sejak di bawah lama gitu gitu. kan. Pembahasan kita sejak lama gitu kan. Gue sebenarnya gini, kalaupun gue pribadi, oke tadi kan gue bilang nggak setuju. Kenapa? Buat kita, gue nggak tahu ya. Mungkin pola pikir gue harus bertanggung jawab gitu sama apa yang gue punya gitu. Ya mungkin orang-orang, gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa bilang gimana ya. Tapi mungkin kita belum siap untuk bertanggung jawab punya ini buat gaya-gayaan. Makanya semua harus digrafir. Katanya Renzi tadi bener banget sih. Gitu. Cuma jadinya menurut gue jadi sedikit lebih. Jadi lebay, orang malah takut main airsoft. Gue takutnya kalau semuanya kayak Iya, repot bener gitu. itu gua. Orang tuh malah lebih takut main airsoft kan dibandingkan senapan angin. Bahkan senapan angin itu yang harga yang paling murah pun 500.000 ada yang Ada. bentuknya kayak handgun gitu kan. Dan banyak yang handmade loh. Nah, Home production. banyak yang handmade. Tapi itu gua tahu yang production yang handmade itu pernah ada yang ngegerebek. Tapi muncul lagi muncul lagi kan. gitu. Tapi emang nggak muncul ke permukaan di berita aja gitu. Nah itu yang gua heran juga, kenapa ketika ada kasus penembakan atau kasus penodongan, kenapa airsoft gun lagi yang disangkutkan? Padahal jelas kayak kasus penembakan sebelumnya kan senapan Ini angin. penembakan yang sebelumnya yang mana nih? Ini kasus penembakan ada 2 nih. Satu yang Jakarta Selatan nih lagi jalan pengadilannya. Sama yang mana lagi? Aduh jangan. Oh itu nggak usah dibahas ya? Itu jangan dibahas. Itu jangan dibahas. Tolong nanti dibagi ke saya ya. Makasih Nggak gua tahu, ngebahas tolong itu. dibagi. Ren jangan ke arah sana, jangan ke arah sana. Lo kalau misalkan pulang, wah salam. Namanya Renzi ya. Renzi Adrintia. Nah, balik ke pertanyaan gue yang tadi, menurut lu kan gimana? apa yang tadi yang mana? Bagi orang yang berpendapat bahwa gue mending nggak usah gabung ke klub, ribet, ngapain grafir, orang gue cuma mau main airsoft gun doang. Gue mending jadi istilahnya seperti freelancer gitu, main sama siapapun bisa, main sama klub siapapun bisa. Yang penting relasi gue kepada setiap airsofter itu baik. Kalau menurut gue pribadi mendingan lo masuk klub. Karena masuk klub itu sebenarnya kan nggak ribet gitu. Malah lo dapat banyak temen, terus dapat regulasi terbaru gitu kan, dapat info-info terbaru. Mungkin lo bisa upgrade unit murah karena ada sultan-sultan bosen gitu. Jadi itu di sultan bosen dia bener. Jadi menurut gua masuk klub itu bukan sekedar untuk mempersulit lo main, tapi justru mempermudah lo main. Jadi jangan berpikir masuk klub ribet Ya. gono gini terus belum lagi harus daftar segala macam, enggak. Itu malah mempermudah lo untuk main. Betul sekali. Nah, itu terima kasih atas pendapatnya Bapak Ikrar Tulus. Terakhir Bapak Renzi Adrintia. Oh yang klub ya? Yang tadi yang soal klub itu. Nah kalau menurut gue sih gini, kalau lu mau main sendiri dan jadi freelancer gitu kan, better lu jadi atlet di inorganya. Tapi lu bisa nggak jadi atlet? Pertanyaan kan jadi ke situ dong. Lu capable nggak untuk menjadi atlet gitu, dan lu masuk langsung inorga gitu kan, yang lu dibiayain sama inorga untuk bermain. Lu ketika lu jadi atlet berarti lu harus tanding, itu berarti kerja. Dan kalau lu main, lu bisa main karena lu emang hobi di situ, tapi lu juga harus bekerja. Nah, pertanyaan gue, lu capable nggak jadi atlet gitu. Nah, menurut gue masuk klub itu benar yang tadi kata Mas Ikrar gitu loh. Masuk klub itu bukan untuk mempersulit kita, justru malah mempermudah kita gitu kan. Betul. Satu, betul, gua setuju. Ketika ada misalnya lu ada event di luar kota klub lu atau ke tempat tinggal lu misalnya tinggal di Tangsel, lu acara
let's say lah yang paling gampang di Bogor. Itu udah beda kota, beda provinsi. Nah, dengan adanya klub lu akan lebih dinaungin, menurut gue sih itu. Lebih ke situ gitu. Lu dinaungin, nanti lu di jalan ada apa-apa, ketika misalnya nih naas-naasnya unit lu belum digrafir, ngomongnya gitu deh, unit lu belum digrafir dan kebetulan lu beli karena pada saat itu misalnya lu beli dari orang yang punyanya udah lama gitu kan. Dapat hibahan lah gitu. Lu dapat hibahan, lu jalan, tiba-tiba lu berhentiin, "Mas, ini unitnya enggak digrafir bla 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 and so on." Lu bisa bilang, "Loh Pak, saya anggota di klub ini. Saya di sini untuk bermain. Undangan saya ini." Betul. Bawa undangannya surat jalan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi gua dan gua tambahin juga kok. Gak usah tambah-tambah. Brengsek anjir. Jadi begini teman-teman. Bagi kalian yang masih ragu untuk gabung klub, jangan ragu untuk gabung klub karena segala macam bakal dipermudah. Pendataan diri itu udah gua datain semua. Jadi sama pengurus semuanya bakal diurusin banget. Ya apalagi KTA kita bisa jadi kartu flash. Wow. Terima kasih Fahmi. Sama-sama kartu flash. Enggak jadi. Terima kasih BCA. Disebut. BCA harus ngutang ini ya iklan sama kita ya. Siapa tahu kan. Semoga teman-teman yang nonton ini merasa terhibur dan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Yang negatif-negatifnya dari kami buang aja. Yang positif-positifnya tolong simpen aja. Dan juga pokoknya untuk kedepannya jangan pernah ragu untuk main airsoft gun. Nanti akan kami bimbing. Kalau misalkan nggak punya airsoft gun, tenang, ada yang bisa minjemin antara Renzi atau Tommy. Ya nggak? Mantap. Tommy sih yang unitnya banyak Tommy. Oh, unit yang banyak Tommy ya. Iya benar. Airsoft tersukses. Oh ya, amin. Oke. Kalau begitu cukup sekian aja. Bagi yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke? Gua Fahmi Yusuf. Wow lagi apa? Gua mau closing dipatahin lagi nih PC-nya anjir. Gua Fahmi Yusuf dengan call sign Foxtrot 02. Gua Tommy dengan call sign Virgin Mary. Ikrar Griffin 24. Renzi buah piton. Ternyata bukan anaconda kosan gua. Buah piton. Dalam satu episode udah beda ya. Enggak konsisten lu. Ya pokoknya reptil lah. Ya, reptil. Ular. Dan juga Danan Papa Muda signing out and see you on the field.